Damai sejahtera dari Allah menyertai hidup saudara sekalian. Amin. Saudaraku, keselamatan adalah anugerah Allah karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena hasil usaha manusia. Meskipun demikian, keselamatan harus dijaga dan dirawat karena iman orang percaya masih labil menghadapi dinamika kehidupan di dunia, sehingga keselamatan itu bisa lepas, bisa hilang. Apa saja yang bisa membuat keselamatan itu hilang? Dan bagaimana caranya agar keselamatan tetap terjaga sampai akhir? Saudaraku, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kebaikan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15 yang tertulis demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang, waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan tadi diberi tema bagaimana menjaga keselamatan sampai akhir. Saudara, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, orang percaya harus mengerjakan keselamatan sampai akhir. Paulus mengingatkan kalau lalai melakukan hal itu akan kehilangan keselamatan yang telah dianugerahkan dari Allah kepada orang percaya. Keselamatan pemberian Allah bukan untuk diterima dengan berpuas diri, melainkan untuk dikerjakan dalam hidup dengan takut dan gentar. Artinya dengan hormat, dengan teliti, dengan kerendahan hati. Bukan sekedar kepercayaan disertai rasa hormat, tetapi rasa hormat terhadap kuasa, kekudusan, dan pembalasan yang adil dari Allah, dan rasa takut akan berbuat dosa terhadap Allah yang akan menghadapi akibat-akibatnya. Ketakutan yang mengendalikan, menuntun, dan memulihkan kepada berkat Allah, dan hidup dekat dengan Dia, mengarahkan kepada kesucian moral dan keselamatan. Kasih karunia Allah sedang bekerja dalam diri anak-anak Allah untuk menghasilkan dalam diri mereka baik keinginan maupun kuasa untuk melakukan kehendak-Nya. Pekerjaan Allah bukan paksaan atau kasih karunia yang mendesak, tetapi bergantung pada kesetiaan dan kerelaan orang-orang percaya. Dan orang percaya harus waspada terhadap roh-roh yang mendorong untuk menjadi pendendam, suka bertengkar, bermusuhan. Apabila anak-anak Allah harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang secara moral bengkok, secara rohani sesat, ukuran tertinggi harus dipegang sebagai anak-anak Allah, bukan hanya menyatakan hak-hak istimewa mereka, tetapi juga menyatakan tanggung jawab mereka. Pada pandangan manusia, mereka harus tulus, murni, dan tidak bernoda, sehingga bercahaya bagikan terang menggenapkan maksud Allah atas mereka. Puji Tuhan, keselamatan anugerah Allah
disertai dengan penyertaan, pemeliharaan oleh Allah melalui pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, agar orang percaya tetap berjalan di rel, di jalan hidup orang yang menerima keselamatan. Melalui hidup menjauh, menghindar keinginan dosa, godaan dan cobaan yang akan menyesatkan jalan hidup orang percaya. Saudaraku, langkah atau tindakan hidup seperti apa agar orang percaya tetap berjalan di jalan keselamatan sehingga pada akhirnya menerima anugerah keselamatan? Yang pertama, berjalanlah dan hidup dalam kebenaran Tuhan dengan hidup dalam pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Roh Kudus yang senantiasa menuntun pada kebenaran, mendasar pada firman Tuhan yang menunjukkan arah jalan, pantangan, hal-hal yang harus dihindari, dijauhi agar hidup dalam kebenarannya. Yang kedua, berani hidup berbeda, dijauhi, diasingkan oleh kelompok, komunitas, atau orang-orang yang hidup dalam dosa. Senantiasa waspada terhadap jebakan-jebakan, tawaran-tawaran yang menggiurkan, tren zaman yang kalau tidak hati-hati akan membawa orang percaya pada kehidupan yang bertentangan dengan jalan hidup orang yang menerima keselamatan. Teruslah berjuang, pantang menyerah sampai titik akhir, sehingga karya penyelamatan Allah nyata dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah namamu kekal sepanjang masa. Kasih dan kemurahan-Mu membawa kami sungguh menerima anugerah keselamatan. Mampukan kami terus berjuang dan bertahan menghadapi segala halangan dan rintangan dalam hidup sampai akhirnya nanti anugerah-Mu kami terima. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.